Kenapa akhirnya memutuskan MotoGP dan MXGP ini hadir di Nusa Tenggara Barat? Nah, saya kira ide lain dari Pak Jokowi dengan hadirnya global events itu ingin menggesa perubahan sosial juga. Betul, betul. Karena bagaimanapun NTB ini kan masih banyak yang konservatif. Benar. Itu juga mengajarkan pada kami bahwa di era seperti saat ini, cara-cara yang tidak biasa untuk mempromosikan daerah itu ya harus dilakukan, nggak punya pilihan. Jadi menurut kami yang paling penting anak-anak Nusa Tenggara Barat punya pengalaman berinteraksi dengan komunitas internasional dalam menyelenggarakan event. Nah, sinyal yang kami berikan pada daerah lain di seluruh Indonesia, kalau NTB dengan segala kesederhanaan, dengan segala keterbatasannya, mampu sukses menyelenggarakan global event, kelihatan sederhana. Yes. Tapi kalau kita nggak punya keberanian memulai, nggak akan hidup industri-industri seperti itu. Betul. Banyak dinamika yang terjadi. Gimana menurut Bang Zul tanggapannya kemarin penolakan, katanya kalau di berita penolakan, terus habis itu tidak didukungnya. Mungkin boleh kita spill sedikit kali. Kalau saya ya, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga pastinya selamat datang kembali di podcastnya Insight. Kali ini di Insight Talk masih bareng sama Yulia dan juga pastinya Semeton Insight buat kamu yang biasa nontonin Insight Talks. Kali ini masih dengan episode-episode yang penuh inspiratif dan juga obrolan santai. Di siang hari ini Yulia nggak sendiri karena Yulia kali ini bareng sama salah satu sosok yang paling inspiratif belakangan ini juga jadi perbincangan hangat pastinya di sosial media dan bahkan di Nusa Tenggara Barat. Tepat di samping Yulia, di sebelah kiri Yulia kali ini ada calon gubernur NTB Zulkifli Mansyah, dan sebenarnya beliau juga seperti yang teman-teman dan Semeton Insight tahu, beliau merupakan gubernur Nusa Tenggara Barat di tahun 2018 sampai 2023. Mungkin kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu penonton. Oke ya, luar biasa menonton saya ya. Dan pastinya siang hari ini di samping saya, Om boleh mungkin sapaannya Semeton Insight, disapa dulu yang udah bakal nonton podcast kita di siang hari ini. ya terima kasih sudah diundang ke sini ya, Semeton Insight. Mudah-mudahan apa yang akan kami bincangkan ini ada manfaatnya. Amin ya, dan pastinya selalu ada manfaatnya lah. Apalagi yang di samping saya juga nggak kalah luar biasa, banyak manfaatnya buat Nusa Tenggara Barat. Sebenarnya Bang Zul, sapaan akrabnya, saya izin manggil Bang Zul. Bang Zul kan sekarang belakangan ini itu lagi hangat dan juga ramai, itu perbincangan sport tourism yang menjadi salah satu unggulan yang ada saat Bang Zul menjabat. Salah satunya itu ada MotoGP di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Terus salah duanya itu yang saat ini sedang akan berlangsung, itu ada MXGP, tepatnya di Lombok 2 series di Selaparang. Mungkin boleh ngobrol sedikit kali ya, kenapa akhirnya memutuskan MotoGP dan MXGP ini hadir di Nusa Tenggara Barat? Sebenarnya kalau kita melihat ke belakang ya, tentang sport tourism itu kan ide originalnya bukan dari kami. Tapi kita menyambut gagasan besar dari Presiden kita Pak Jokowi untuk memiliki daerah-daerah yang dijadikan super priority destination beyond Bali. Yes. Jadi Bali dianggap sudah sangat terkenal. Ya. Oleh karena itu mesti ada destinasi lain di luar Bali di Indonesia yang mulai dihidangkan pada global audience. Betul. Nah, tapi Pak Jokowi menurut saya orang yang mengerti tentang investasi, tentang marketing, ingin juga daerah beyond Bali ini punya positioning yang tajam. Iya. Jadi harus ada karakter-karakter yang membedakan dengan atau Bali. jadi diferensiasi dengan tempat lain. Lombok karena ada Mandalika, itu positioningnya itu sport tourism. Betul. Nah, diharapkan nanti akan ada visitors atau pelancong atau pengunjung yang datang untuk menyaksikan global event seperti MotoGP. Nah, waktu itu dibangunlah sirkuit
dengan harapan di sirkuit itu nanti kawasan ekonomi khusus pariwisata Mandalika ini nanti itu jadi trigger aja. Kalau kita lihat underlying structure-nya itu balap motor itu jadi trigger untuk mendatangkan pengunjung. Oke. Nah, pemerintah kemudian dengan bantuan pemerintah pusat sekarang menghadirkan sirkuit Mandalika. Dan kalau kita ke sana ya, kita berterima kasih pada pemerintah pusat. Sirkuit sehebat Mandalika itu ada di daerah kami. Betul, salah satu sirkuit terbaik dengan view terindah juga di dunia itu adanya di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Keren banget. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Nah, saya kira ide lain dari Pak Jokowi dengan hadirnya global events itu ingin menggesa perubahan sosial juga. Betul, betul. Karena bagaimanapun NTB ini kan masih banyak yang konservatif. Benar. Ya. SDM juga jadi bisa mengikuti gitu ya. Dan kami rasakan sendiri ya ketika setelah COVID kita melaksanakan MotoGP yang pertama itu atensi seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia matanya ke sini. Betul. Bahkan kita ketika Marc Marquez dan pembalap lain mengupload viral ya di mana-mana. Situasi di Lombok luar biasa. Betul banget. Itu juga mengajarkan pada kami bahwa di era seperti saat ini cara-cara yang tidak biasa untuk mempromosikan daerah itu ya harus dilakukan, nggak punya pilihan. Nah, mungkin budget yang tadinya dialokasikan untuk mempromosikan daerah secara tradisional ya menemukan cara baru seperti secara yang digital, diinginkan Pak Jokowi iya, ini. okay. Dan buat kami ya, kenapa ide Pak Jokowi ini menarik? Karena kami melihat positif externality. Kalau bahasa ekonominya itu eksternalitas positifnya banyak sekali. Jadi misalnya MotoGP itu nggak sembarangan. Jadi panitianya mengatakan Anda bisa menjadi tuan rumah MotoGP, tapi Anda harus punya rumah sakit kelas internasional dong. In case kalau ada sesuatu yang terjadi pada pembalap atau official atau marshal, itu ada tempat yang layak untuk jadi rujukan. Nggak mungkin terbang ke Bali, Surabaya atau Jakarta. Makanya pemerintah pusat membangun rumah sakit internasional di kita. Harus ada kualifikasinya lah ya untuk event internasional, berarti semuanya harus memadai dengan kelas internasional juga. SDM gitu. dokternya juga harus di-upgrade kapasitasnya. Okay. Kemudian perawatnya menjadi marshal, bahkan yang paling simpel itu ya harus ada peningkatan kemampuan. Begitu juga misalnya bandara. Bandara kalau mau didarati pesawat berbadan lebar harus diperpanjang. Runway-nya, dan Angkasa Pura kemudian intervensi runway diperpanjang. Bukan hanya itu, ketika runway sudah diperpanjang, tentu bangunannya nggak boleh terlihat kalah dengan daerah lain karena ini dipercantik, diperbesar, semuanya harus didandanin lah oleh Angkasa Pura. Dikasih beautifikasi. Terminal jadi indah dilihat dan nyaman untuk dirasakan. Nah, bukan hanya itu, pelabuhan laut. Nah, kita Pelindo langsung bergerak karena logistik ini kan banyak juga. Nggak mungkin logistik lewat laut tapi pelabuhan lautnya nggak memadai, nggak memenuhi kualifikasi. Jadi Pelindo intervensi, kemudian kita punya pelabuhan laut kelas 1 juga. Nah, kalau kita lihat yang lain misalnya, kan dulu Pak Jokowi keluar dari bandara itu kalau harus lewat Sade ke Mandalika, ada pasar, ada apa, belokannya banyak. Nah, kalau logistiknya besar, kayaknya nanti bisa macet, bisa mengganggu nggak mungkin kan ada Cidomo lewat ditungguin sama Pak Jokowi kan ya. Jadinya dibuatlah jalan yang lebih besar. Nah, di situ waktu itu saya langsung melihat sendiri Pak Jokowi memerintahkan Pak Menteri PU mencari cara agar ada akses jalan raya langsung dari bandara internasional Bizam itu ke Mandalika. Dan 17 km itu diselesaikan oleh Pak Menteri PU less than 1 year. Wow. Itu dan kita saya kira punya bypass salah satu yang terindah di Indonesia. Nah, bukan hanya itu saja, karena jangan sampai keindahan bypassnya itu kiri kanannya gundul, Menteri Kehutanan intervensi. Jadi dipercantik, banyak pohon, dihijaukan, dan di ujungnya nggak boleh kelihatan sempit, diperluas lagi jadi 4
jalur atau 8 jalur waktu Tapi aku itu. setuju sih itu jadi jalan terindah karena biasanya Gen Z selalu nge-storyin Instagram, tambahin postingan lagu biasanya. Jadinya makin terkenal bypass yang ada di Nah, kalau Mandalika. sudah punya bandara internasional bagus, pelabuhan bagus, kemudian ada bypass yang bagus, ya tentu mereka butuh hotel yang bagus juga. Makanya pemerintah melalui BUMN kita mengundang hotel yang Pullman salah satunya, hotel berbintang. Kemudian setelah ada hotel berbintang, Pak Jokowi datang lagi, sangat sering datang Pak Jokowi itu untuk memastikan apa yang beliau lakukan itu berjalan. Nah, dilihat kok rumah masyarakat ini masih kelihatan kumuh gitu. Minta lagi ke Menteri PU mungkin nggak supaya ini tidak elitis gitu dinikmati oleh orang kaya saja, masyarakat juga kecipratan dampak ekonomi dari MotoGP ini. Gimana kalau rumah masyarakat itu dijadikan homestay? Oke, jadi guest Jadi house, guest house, gitu, ya. lebih murah, bisa dijangkau juga. Dibantu oleh Kementerian PU tuh sama Kementerian Desa bikinlah sehingga bukan hanya hotel berbintang yang ada di Mandalika tapi juga masyarakat bisa kecipratan dampak ekonomi dari global events ini. Betul, betul, betul. Nah, bukan hanya itu, listrik nggak boleh mati. Nah, PLN intervensi. ICT facilities Telkom harus intervensi sehingga kalau orang kirim berita, kirim apa, Sinyal juga harus sudah 4G bahkan 5G di sekitar sana ya. dengan kata lain dari kehadiran global events ini kita dapat manfaat banyak dari pemerintah dengan menjadi tuan rumah itu. Oke. Dan kita melihat sendiri ya dari analisa BPS kemudian Litbang Kompas impact dari MotoGP awal itu menghadirkan manfaat ekonomi yang luar biasa. Kira-kira gitu. Yes. Dan itu menjadi salah satu poin utamanya Bang Zul juga selama menjabat, pengen banget NTB dilirik dunia. Jadi NTB juga bisa mendunia selain lewat event MotoGP, terus melalui event sekarang mungkin yang paling dekat ya Bang Zul ada MXGP, dan bahkan katanya kemarin sempat ngadain perkumpulan dari teman-teman desainer seluruh dunia, itu ada di Senggigi, salah satunya Lime Off juga, yang dimana acara Lime Off sendiri itu diusung oleh perempuan hebat yang ada di sampingnya Bang Zul, iya kan? Ya kalau kita melihat ya kembali ke MXGP, Iya. ke MXGP itu dulu. Jadi ide brilian dari Pak Presiden ini kita coba copy lah, kita coba ikuti gitu. Karena saya melihat MotoGP ini biayanya mahal sekali. Betul. Kalau World Superbike aja mahal gitu, apalagi MotoGP. Betul. Saya melihat kita tentu di NTB ini tidak boleh jadi penonton terus-terusan. Apalagi kita punya rekam jejak dan sejarah pembalap nasional di motor ini di NTB itu termasuk Tinggi lah, terkenal lah, bisa sampai mendunia juga banyak ya. pembalap Banyak. nasional berasal Yes. dari kita, bahkan PON terakhir medali emas dari NTB. Nah, saya membayangkan kalau dengan modal yang cukup besar yang harus dibantu oleh pemerintah dari APBN kita, nggak mungkin kuat selamanya. Iya. Mungkin histeria awal-awal pemerintah pusat mau intervensi. Tapi lama-kelamaan saya lihat, waduh kalau pemerintah pusat nggak mungkin menggendong kita lagi gitu. Ya, apa kata yang almarhum tuh, tak gendong Kemana-mana ya, betul. Nggak mungkin bisa digendong selamanya, jadi Selamanya. mencari alternatif Jadi lain gitu pasti ya, ada untuk satu poin di mana Yes. nanti pemerintah bilang, oke lah Mandalika nggak bisa kita support terus-terusan, ya. mesti ada keberanian pemerintah daerah dan swasta untuk melakukannya sendiri tanpa subsidi dari pemerintah. Nah, ini nggak gampang. Saya selalu mengatakan di mana-mana perjalanan panjang itu selalu harus dimulai dengan langkah pertama. langkah pertama. A journey of 1,000 miles should be started by a single step. Saya membayangkan kalau kita nggak mengantisipasi dari sekarang, tiba-tiba pemerintah stop investasi triliunan, pemerintah di Mandalika bisa mandek, nggak ada yang rawat. Kalau kita tuh nggak ngerawat tuh pasti nanti pagarnya Pagarnya jebol, jebol, karatan, sapi ada masuk, aja. Iya. dan saya kira kita akan dikenang sebagai daerah yang tidak tahu berterima kasih. Pak Jokowi meninggalkan satu legasi yang kita tidak bisa rawat. Dan saya waktu berinteraksi dengan komunitas motor itu karena positioningnya harus sport tourism itu ketemu sama yang mengerti MXGP. Oke, ketemu sama yang suka motocross ya. Motocross ternyata mengatakan mereka motocross itu bisa. Nah waktu itu kami taruh dia di Pulau Sumbawa karena kita kan ada 2 pulau besar, ada Lombok dan Sumbawa. Lagian apa namanya,
bentuk daerahnya kita bikinlah di Samota waktu itu. Salah satu teksturnya juga kayaknya sepertinya bisa buat alami aja, lebih adrenalin juga ya. Nah, akhirnya kita bikin di sana dengan harapan eksternalitas positif sebagaimana yang diperoleh Mandalika juga Bisa dinikmati dirasakan di Sumbawa oleh juga. Sumbawa. Dan kita very fortunate dilaksanakan very successful di Samota gitu. Hidup daerahnya, ada kepastian investasi, bahkan Lampu overlay bandara juga bagus, betul. lampu jalan dan ada kepastian investasi. Nah, jadi menurut kami yang paling penting anak-anak Nusa Tenggara Barat punya pengalaman berinteraksi dengan komunitas internasional dalam menyelenggarakan event. In case one day, satu saat nanti tiba-tiba Mandalika ini pemerintah tidak kuat lagi menggendong, anak-anak NTB, putra-putra terbaik kita sudah terbiasa belajar menghandle global event seperti internasional. ini. Oke. Berinteraksi dengan warga warga asing, terus habis itu juga dealing dengan warga asing dan lain sebagainya lah, yang Nah, mengubah mindset kayak juga tahun lah. ini tahun ketiga kita Tahun ketiga melaksanakan. di MXGP. Saya kebayang betapa anak-anak ini stres minta ampun mengurus visa pembalap saja. Iya. Orang kan yang hanya sekedar menyaksikan gampang-gampang aja, banyak kegaduhan, padahal saya menyaksikan sendiri anak-anak muda ini susah ngurus pembalap, menyediakan akomodasi yang cocok dengan selera orang asing, makanan yang Belum menurut kita makanannya lagi. kayak di Sumbawa kemarin tuh menyajikan sepat dan singang enak menurut kita, tapi lidah luar belum tentu. Nah, kan ada adjustment yang harus kita tahu bahwa kita tidak boleh menghadirkan sesuatu sesuai dengan standar kita saja. Nah, kamar hotel, kemudian kebersihan restoran menurut kita nyaman, tapi menurut mereka banyak lalatnya, ini itu. Jadi ada pembelajaran. Nah, kita karena mereka terpesona dengan kegigihan anak-anak muda kita, sehingga mereka jatuh hati juga pada panitia di sini dengan mengatakan ketimbang kami harus mencari tempat lain di seluruh Indonesia Dan jauh juga dan jaraknya. jauh juga, gimana kalau 2 series itu ada di NTB, Ada di Indonesia. satu di Sumbawa, satu Satunya di di Pulau Lombok. Lombok. Oke. Nah, kami kayak sudah memenangkan hati pengelola event internasional bahwa ternyata anak NTB itu bisa. Nah, sinyal yang kami berikan pada daerah lain di seluruh Indonesia, kalau NTB dengan segala kesederhanaan, dengan segala keterbatasannya, mampu sukses menyelenggarakan global event, mestinya Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah mampu juga. Sehingga sentra ekonomi itu nggak harus berada di Jawa saja. Betul. Jadi ada message yang tegas pada pemerintah Ke daerah pusat. timur masih bisa ada persebaran dengan Karena ada mantra yang sering kami kampanyekan, where there is a will, dari there Sue. is a way. Kalau ada keinginan, yang Maha Kuasa akan menghidangkan jalan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi kita akan menyelenggarakan MXGP ketiga kalinya ya. Yes, di Lombok. Di Lombok. Ya. Pokoknya intinya kalau nggak ada jalan kita cor jalannya gitu. Dan juga MXGP ini udah tahun ketiga di Lombok. Kali ini 2 seriesnya diselenggarakan di Lombok juga, tepat di tanggal 29 sampai 30 Juni. Series kedua atau series ke-12 di dunia itu ada di tanggal 6 sampai 7 Juli. Bahkan Dinda yang menarik, karena kita berani dan mau berkorban ya, saya mengapresiasi panitia luar biasa kerja kerasnya. Akhirnya komunitas nasional kita mengatakan, kalau gitu kejuaraan nasional di Lombok aja sekalian. Oke, jadi ada. Nah, jadi jangankan kejuaraan dunia, kejuaraan nasional aja nggak bisa diselenggarakan di tempat lain. Yes. Tapi karena kenekatan dan keberanian kita, sekarang kita bukan hanya dapat kejuaraan dunia, tapi juga kejuaraan nasional. Katanya bakal ada supporting race kelas nasional yang akan diselenggarakan saat MXGP berlangsung juga. Supaya crosser nasional juga punya merasakan lah gimana sirkuit nasional, sirkuit internasional juga gitu ya. Dan kita tidak jadi penonton tapi berpartisipasi dalam balapan itu sendiri. Nah, saya membayangkan saja. Ini saya suka membayangkan. Kalau nanti kita lancar menyelenggarakan ini tahun depan, coba kalau bisa kita bikin kejuaraan nasional. Kejuaraan dunianya bulan Juni dan Juli, kemudian bulan Mei atau Aprilnya kejuaraan nasional, kemudian kejuaraan Bali Nusra misalnya, di April, kemudian awalnya ada kejuaraan lokal NTB.
itu nggak pernah berhenti Jadi kegiatan rangkaian kita. berarti ya jatuhnya. Sehingga sport tourism dan rangkaian motocross di seluruh Indonesia pusatnya di sini. Nah, kalau ada motocross secara nasional di sini, nanti akan menghidupkan industri turunan lagi nanti yang lain. Orang akan nanti bikin baju balap, mungkin KW-KW di sini. Kemarin tahun lalu ngeliat tahun lalu banyak tuh di depan Selaparang, bahkan dimanapun tulisannya official merchandise, padahal itu cetak sendiri gitu ya. Nah, nanti ada helmnya, Iya, sarung benar. tangan segala macam. Nah, kelihatan sederhana. Yes. Tapi kalau kita nggak punya keberanian memulai, nggak akan hidup industri-industri seperti itu. Betul. Jadi nanti anything related to motor itu, especially motocross, nah terabas ada di mana-mana. Jadi nanti kejuaraan terabas nasional kita bikin di sini, kejuaraan terabas dunia bahkan di sini. Jadi pokoknya nanti warga NTB ini sibuk terus gitu, bukan hanya nanti balap motocross, tapi juga enduro, kemudian ada MotoGP, kemudian ada Ironman, kemudian ada World Superbike, semuanya ada. Sehingga orang itu sibuk dengan berbagai kegiatan, menggeliatkan produksi dan ekonomi kita, sehingga mudah-mudahan job opportunities akan tercipta. Dan kita juga ngirim anak-anak NTB ke luar negeri bukan tanpa maksud juga. Betul. Supaya mindsetnya berubah dan tidak lagi inferior terhadap orang luar. Jadi ribuan anak NTB yang kita kirim ke luar negeri pulang dengan mindset yang baru. Betul. Bahwa mereka kulitnya berbeda dengan kita, bentuk rambutnya, warnanya beda, tapi kemampuan anak-anak NTB tidak kalah dengan mereka. Oke, luar biasa banget. Itu salah satu tujuan juga Bang Zul menerapkan lah kata-kata NTB ingin mendunia. Dan kalau misalnya ngelihat kan Bang Zul sekarang posisinya juga sebagai calon gubernur, menjadi chairman MXGP juga. Dan kemarin banyak lah lika-liku menuju akhirnya MXGP bisa didukung Pemkot dan lain sebagainya. Banyak dinamika yang terjadi. Gimana menurut Bang Zul tanggapannya kemarin penolakan, katanya kalau di berita penolakan, terus habis itu tidak didukungnya. Mungkin boleh kita spill sedikit kali. Kalau saya ya melihat itu cara pandang atau mindset atau world view paradigma itu adalah fungsi dari pendidikan, kemudian kemampuan ekonomi, kemudian pengalaman juga teman kita berinteraksi. Nah, saya melihat penolakan itu lebih pada mungkin jembatan pengertian yang belum selesai kita rajut baik-baik gitu, ada miskomunikasi saja. Toh setelah kita berkomunikasi tidak ada penolakan itu. Dan saya kira ini juga memaksa dalam tanda kutip pemerintah daerah merubah cara berpikir tentang dirinya. Dengan kemajuan teknologi sekarang, memang saya dari dulu mengatakan kalau dianalogikan kendaraan, tugas pemerintah itu adalah steering the wheel. Tapi engine of economic growth itu is the private sector. Tidak mungkin semua orang bisa jadi pegawai negeri. Dunia usaha, investasilah yang membuka lapangan pekerjaan yang banyak itu. Tugas pemerintah bukan raja, tugas pemerintah bukan penguasa, tapi menjadi pelayanan atau melayani masyarakat, menyediakan lingkungan yang nyaman, sehingga orang beraktivitas, berkunjung, merasa aman dan nyaman di tempat kita. Oh, yang kemarin isunya masalah pajak misalnya. Mungkin karena komunikasi yang kurang, tapi menurut saya kan bayar pajak itu nggak harus satu caranya. Dengan orang berbelanja di toko, UKM kita hidup, ada moda transportasi yang maksimal, pajaknya banyak sekali. Parkiran. Gitu. Jadi cara tidak langsung menggeliatkan ekonomi kita. Dan menurut saya itu isu-isu ini kan semua kita belajar berproses. Nah, tapi sekarang alhamdulillah kemarin rapat di Polda, pemerintah kota, pemerintah provinsi, insya Allah mendukung. Dan saya kira karena tahun politik ya, kadang-kadang bumbu-bumbu ini ya ini yang bikin hidup ini dinamis. Yang penting kita tetap berpikir positif bahwa kalau ada persepsi yang belum pas bisa diperbaiki dengan komunikasi yang lebih hangat. Sama seperti kalau martabak nggak pakai telur nggak jadi martabak gitu ya. Seperti itu. Nah, itu sedikit perbincangan tentang sport tourism yang ada di Nusa Tenggara Barat. Semoga mungkin gitu kan ya dengan adanya event internasional ini positif externalities yang tadi disampaikan oleh Bang Zul dan bahkan multiplier effect-nya lebih dirasakan juga, mungkin bukan sekarang tapi nanti bakal terus dirasakan beberapa tahun ke depan. Nanti bisa bikin kalkulasi atau simulasi. Kalau ada kan MXGP itu 2 series di Mataram.
tanggal 27 sudah di sini. Betul. Sampai tanggal 8. Sampai tanggal 8 Juli. Nah, kalau di situ nanti ada balap motornya, ada event musiknya malam hari, kemudian Ada pegiat-pegiat UMKM, seni kita betul. juga tampil Betul. gitu. Kemudian UKM kita meramaikan itu restoran penuh, kemudian hotel akan penuh. Jadi mobilitas masyarakat itu dengan interaksi sosialnya itu pasti menarik. Betul. Dan ya gimana ya kalau UKM itu laku gitu kan, toko souvenirsnya rame, destinasi wisata penuh limpahan orang, very interesting. Sangat ramai di 9 harinya Mataram menurut saya, karena tanpa ada event itu tersebut di depan Selaparang pun banyak sekali UMKM dan itu bisa kita akomodir untuk selama event berlangsung 9 hari. Pokoknya semoga event-event internasional lainnya mungkin tertarik untuk membuat di Nusa Tenggara Barat. Itu sendiri sih kali ya Bang Zul ya. Mungkin banyak Sobat On Insight yang bertanya gitu ya, bertanya-tanya gitu. Sebenarnya Bang Zul 5 tahun udah ngapain aja sih? Mungkin orang juga pengen, kadang kan harus punya pemimpin yang belusukan atau mau mendengar kita rakyat kecil biasanya. Berarti salah satu program unggulannya itu melalui NTB Care juga. NTB Care itu artinya orang bisa menyentuh, menggapai kita tuh tanpa sekat. Jadi simpel saja, karena ini bukan ingin memperoleh tepukan karena risikonya sangat besar, tapi ini satu hal yang personal calling aja. Ini panggilan jiwa. Kalau kehadiran kami merasa dibutuhkan, masih diperlukan masyarakat, ya bismillah. Seri kedua ini saya kayak gagap ya langsung ya, karena takut ngomongnya ya, jujur ya, jujur. Apapun gagasannya, harga bahan pokok, kebutuhan masyarakat itu tidak boleh mahal. Nah, jadi kami akan memastikan kalau kami diberikan kepercayaan menjadi pelayan masyarakat di NTB ini, kami harus punya badan pangan sendiri di sini yang akan memastikan harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat Sesuai tidak dengan- boleh tinggi dan harus terjangkau. Ngomongin deklarasi, kemarin kan sempat deklarasi juga nih sebelumnya. Adalah deklarasinya lain sebelumnya. Tapi deklarasi yang terakhir sama UHEL, apakah dipastikan ini akan tetap berlanjut sampai pintu KPU?